Tadi sudah diumumkan jam 10 lebih 10 atau 10:30 Bapak Ibu? 10 lebih 10 Ibu. Oh, baik, kalau gitu kita mulai ya. Nggih. Ya, yang rekam sudah ada kan? Sudah, dua orang. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Sehat sehat, biasa. sehat Ibu. Nah, apalagi selain sehat? Semangat, Bahagia, Bu. Bu. Luar Bahagia biasa. ya, Deg-degan, Bu. Alhamdulillah. Kenapa bahagia? Karena sudah hari Senin lagi, sudah sinkronus lagi dengan Bu Budi. Deg-degan, Bu. Deg-degan juga ya. Ya harus deg-degan. Kalau tidak deg-degan itu tanda tidak hidup. Oke, sebentar sambil menunggu temannya, saya siapkan dulu. Nih, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ini. Yang nampak di tempat Bapak Ibu apa? PowerPoint Bu, Screen berakhlak. Tulisan PowerPoint. berakhlak. Oh, PowerPoint ya, ya, ya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke e-learning sinkronus kedua. Ya, sinkronus kedua, ini tadi. Nah, kita akan melihat dulu karya ini sebentar. Ini siapa? Nah, kita akan melihat salah satu karya teman Bapak Ibu, ya. Ini. Ya, Bapak Ibu, silahkan dicermati. Nanti mungkin ada masukan untuk menambah lebih bagus nih ya. Ini ternyata Sawi BDK ya. Karena saya Rahmat Solihin, saya berasal dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Inilah link jurnal saya di agenda 3 di hari pertama. Halo, ini adalah learning journal agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Agenda pembelajaran ketiga ini dibimbing oleh Ibu Daerah Budi Lestari dan berfokus pada pemahaman mengenai posisi strategis PNS dalam mendukung penerapan smart governance. Kegiatan diawali dengan diskusi mengenai materi manajemen ASN yang telah kami pelajari sebelumnya melalui platform MOOC. Selanjutnya, diperkuat pula nilai-nilai berakhlak sebagai landasan moral dan etika ASN dalam menjalankan tugasnya. Materi utama menyoroti peran ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, digital, dan adaptif. ASN tidak lagi hanya bertugas sebagai pelaksana administratif, melainkan dituntut menjadi penggerak perubahan dan inovasi dalam birokrasi. Pembelajaran dilaksanakan melalui metode campuran, belajar mandiri melalui LMS dan video pembelajaran, serta sesi sinkron selama 3 JP via Zoom yang dipimpin langsung oleh Bu Daerah Budi Lestari. Kuis interaktif melalui Wayground juga disertakan untuk menguji pemahaman kami terhadap konsep smart ASN dan smart governance. Sebagai bagian dari tugas individu, saya memproduksi video learning journal serta menulis rencana kontribusi yang bisa saya berikan sebagai ASN sesuai dengan profesi saya. Di sisi lain, dalam kerja kelompok kami mengidentifikasi dan membahas isu-isu aktual terkait manajemen ASN dan penguatan peran smart ASN. Kegiatan ditutup dengan penguatan keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3, serta penjelasan mengenai tahapan menuju habituasi. Melalui pembelajaran ini, saya semakin memahami bahwa ASN harus terus mengasah kapasitasnya untuk mampu berinovasi.
beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mengambil peran dalam transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern, melayani masyarakat secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti sekarang saya masuk ini. Oke, Bapak Ibu, siapa ingin mengomentari dari video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ulfatun Nikmah. Oh, kebetulan Bu Ulfatun bandwidth is low. Nah, coba yang lain dulu. Izin Bu, Oh ya, boleh. Nggih, monggo. ya Tidak, piye iki? mau komen. Masih, Ya, memang dat tim. iya Bu. Mohon maaf, Ya, sinyalnya di sini kurang stabil. oke, nih lancar. Coba silahkan. Ya, mengomentari video yang tadi, penjelasannya sudah bagus. Eh, Hanya saja menyarankan apabila diberi musik latar akan lebih indah, seperti itu Bu. Baik. Bukannya sudah ada musik latar tadi? Oh, Ada nggak toh, Pak Rahmat? Ya, iya. Ada musiknya nggak tahu tadi itu? Ada, tapi kayaknya saya kurang up lagi suara yang musik backgroundnya, Bu. Oh, kayaknya sudah ada sih. Coba Nggih, cek kurang lagi. kurang naik. Ya, Hmm, Terima kasih, Bu. ya sebentar. Saya harus membuktikan lagi nih. Mengenai materi manajemen ASN yang telah kami baca. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada ya? Dan tidak lagi hanya bertugas sebagai pelaksana. Ya, baik. Ini dari Ibu Ulfatun. Nah, Bu Ulfatun nah, itu minta musik, tapi musiknya sebetulnya sudah ada. Dan memang musik kalau di sini harusnya memang pelan aja. Karena apa? Karena ada suara penjelasan. Jadi memang dia hanya sebagai latar belakang. Untuk musik menurut saya sudah cukup nggih, Bapak Ibu. Pak Roma jangan malah dikeraskan loh besok nggih. Nanti kalau jenengan Nggih, nggih, Bu. musik dan suara sama-sama keras nanti bentrok dan tidak terdengar semuanya malahan. Pun cukup ngeten Bu Ulfatun nggih. Tapi terima kasih masukannya. Yang iya. lain ada lagi enggak? Izin Bu, Ya, terdengar tidak monggo. suara saya? Boleh. Mungkin cara berbicaranya terlalu cepat, jadi Hmm. agak harus mendengarkan serius seperti itu. Ya, Mungkin itu boleh. masukan Nggih. dari saya. Boleh, nggih. Terima kasih Pak Rosid. Nggih. Oke, itu masukan juga nggih Bapak Ibu untuk Pak Rohmat. Kita tidak akan melihat yang lain. Atau mungkin ada yang lebih di atasnya, silahkan. Atau kita ambil satu lagi nggih, biar agak bervariasi. Tapi sebelumnya saya memberikan masukan pada Pak Rohmat dulu. Ntar, ini yang kelompok 34 ya. Kelompok 34. Kelompok 34. Siapa ini yang ada? Wike. Mbak Wike itu kelompok mana? 4. Kelompok 4, Ibu. Ya. Ya. 4. Wike. Pakai Instagram ya? Teman semuanya, perkenalkan nama saya Wika Rahma Yunisa, biasa dipanggil Rahma untuk satuan kerjanya di MTSN 3 Sukoharjo. Sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, Ibu. Oke. Saya mengikuti pembelajaran agenda 3 yang membahas tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta manajemen ASN menuju smart ASN.
Latsar ini bertujuan untuk membentuk karakter ASN yang berintegritas, profesional, dan berakhlak mulia. Kami dilatih agar memahami peran dan kedudukan PNS dalam birokrasi, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN, serta siap melayani publik Hmm. dan menjunjung tinggi etika, komitmen mutu, dan semangat bela negara. Pembelajaran untuk materi agenda ketiga akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Selama sesi berlangsung, tidak hanya pemaparan materi yang diberikan, namun juga diselingi dengan kuis interaktif untuk mengukur pemahaman peserta secara langsung. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Mungkin saya bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik atau lebih interaktif sebelum ya memancing daya imajinasi mereka terlebih dahulu, seperti itu mungkin Ibu sebelum mulai pembelajaran. Isu yang sudah Jalan amati di sana, guru kenapa kok siswanya jadi rendah minatnya? Media pembelajaran dan strateginya, Bu. Nah, Ya, misalnya strategi pembelajarannya. di akhir sesi pembelajaran, Ibu tadi memberikan tugas individu dan kelompok yang harus diselesaikan dan dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum mengerjakannya, saya menyempatkan diri berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota kelompok secara daring, agar pemahaman kami menjadi lebih mendalam dan terarah. Pemateri hari ini adalah Ibu Budi Lestari. Izin memperkenalkan diri, Bu Tari. Ini sudah ya? Baik. Ada yang ingin mengomentari? Halo Bu. Karya, Izin Bu, ya, izin. Bu Lucia. Oh Monggo. iya. Terima kasih waktunya. Sebelumnya Mbak Rahma, salam kenal. Menurut saya ini Bu eh, kurang sedikit informatif karena mungkin videonya itu isinya potongan-potongan dari pembelajaran gitu. Jadi di beberapa sesi itu ada yang Mbak itu tidak memberikan narasi gitu. Jadi kayak mungkin besok-besok itu lebih ada narasi-narasi reflektif gitu. Hanya memaparkan poin-poin dari penyampaian Bu Budi ataupun dalam prosesnya. Jadi mungkin narasinya ada sedikit penjabaran yang lebih detail dan informatif gitu, Bu. Ya, Itu aja, Bu. ya, Matur. ya, terima kasih. Sebenarnya kemarin itu ada yang bagus banget itu. Bentar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya ada contoh tapi kok saya cari belum ketemu. Milik peserta juga. Itu bagus itu. Ya, terima kasih Bu Lucia. Nah, untuk Pak Rohmat, saya akan berikan tips sedikit saja. Ya. Satu, gambarnya jangan diulang. Ya, wajah saya itu terpampang 3 kali itu. Ya. Dilalah tuh posenya juga pas membeli lagi. Enggak apa-apa. Maksudnya itu kalau terulang wajah yang sama dengan pose yang sama kan membosankan ya. Oke. Kemudian yang kedua, antara gambar dan teks itu sesuai. Contohnya ketika Pak Rahmat itu mengatakan background, tapi yang muncul itu selalu gambar itu. Gambar apa itu namanya? Alur pikir. Gitu ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi kalau ada tugas lagi ya. Pasti ada tugas lagi kan? Oke, saya tuh kemarin melihat dari peserta milik Bu Husna. Nanti saya carikan kalau ketemu ya. Bisa untuk pembelajaran juga bagus. Untuk Bu Wika tadi sudah disampaikan Bu Lucia, itu karena saya kadang-kadang terus kaget ya.
ketika ada penjelasan itu tiba-tiba muncul kayak wawancara antara Bu saya dan Bu Wike. Jadi apa ya, kurang selaras itu jadinya. Oke. Potongan-potongan itu enggak apa-apa. Misalnya, tapi selaras gitu loh. Nanti akan saya cek. Nanti coba ya diselaraskan lagi. Baik, Bapak Ibu, saya nek di tag itu di YouTube ya. YouTube sebentar, coba saya cekkan lagi caranya. Husna, Husna, Learning Journal, Learning Journal. Coba mudah-mudahan nek ketemu ya. Oh, nggak ketemu ya. Padahal juga ngetek saya loh itu. Ya udah, enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu di bagian ini. Sebentar, saya akan share dulu untuk materinya supaya tidak lupa. LK5. Bagian ini. Nah ini tadi hasilnya serapa lah. LK5, LK4, dan LK berapa? Saya tutup-tutup dulu ya, karena kalau nge-share di mana? Di chat room itu kalau tidak ditutup ternyata tidak bisa. Bapak Ibu saya nulis dulu, lihat di chat room muncul enggak? Tes. Sudah Muncul, muncul, Ibu. Bu. Muncul, tapi di atasnya enggak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti Tidak memang ada. kalau nge-share itu, kalau di tampilan saya tuh muncul semua. Ntar saya tambahkan dulu LK4, LK5, LK4. Oh, LK4 tidak bisa. Ah, panduan contoh. Nah, ini udah ada berapa yang saya share? Sekawan, Bu. Ada 5 Lima. file. Lima, Ya, Bu. ya. Oh Satu, iya, dua, lima. berarti 5. Yang 2 Word, yang 3 PDF. Oke, betul. Oke, yang kelompok 1, 2 panduannya saya lupa belum tak share. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau ah, ini saya hapus dulu nih Bapak Ibu sambil jenengan download. Saya akan delete beberapa ini supaya jenengan bisa mengerjakan.
Ya. Di-download kemudian dibuka-buka juga nggih Bapak Ibu. Ibu. Nggih. Nah, saya delete dulu. Tadi tidak sempat delete karena tidak ada jeda nggih. Dikit. Bapak Ibu sambil kita presentasi dulu aja nggih. Ini lama ini. Untuk kelompok 1A bisa mulai Bapak Ibu, monggo di-share. Yuk, kelompok 1A atau 2A dulu Bapak Ibu. 2A 2A maaf ya, 2A dulu. Monggo. 2A. Kelompok Yuk. 3 dan 4 Bu, ngapunten. Hah? Kelompok 3 dan 4 ini. Astagfirullah. Inilah kalau kebanyakan kelas jadi lupa. Maaf ya. Oke. 3 dan 4. Berarti kelompok 3A dulu aja. Monggo. Ya. Halo, sudah siap? Mohon izin ini terkait yang manajemen ASN sih, harus Iya, disesuaikan 3A kan? sih. Ini betul yang kelompok. Ya, sebentar saya share screen. Ya. Sudah? Izin apakah terlihat Ibu? Iya. Sudah nampak belum? Oh, sudah. Oke. Dibesarkan dikit, Pak. Baik Ibu, Pak Ida Burhan, Pak Kholik, Bu Lina, Bu Lucia, Pak Muhammad Iskandar. Nggih, monggo Pak. Agak diperbesar, Pak. Ya. izin Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tugas kelompok 3 Ibu terkait implementasi manajemen ASN. Pada hari Jumat kemarin kami telah berdiskusi terkait pemahaman kami mengenai agenda 3, salah satunya yaitu manajemen ASN. Baik, untuk kelompok 3 terdiri dari 5 orang, saya sendiri Khairul Burhan, Pak Khalid Khairuddin, Ibu Ina Anissa Widiasari, Bu Lucia Iga, kemudian Pak Muhammad Iskandar Yahya. Di sini kami mengidentifikasi isu terkait manajemen ASN di instansi masing-masing. Yang pertama, ini yang atasnya yaitu pengertian manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi dan nepotisme. Manajemen ASN mencakup berbagai aspek pengelolaan, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, dan pemberian penghargaan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Yang pertama di sini berdasarkan pengamatan selama menjadi CPNS kantor Kementerian Agama Kota Semarang, tepatnya di KUA Janisari. Ini hasil pengamatan saya sendiri, Bu, Khairul Burhan. Jenengan Isu-isu sebagai yang apa, Pak? Jenengan sebagai apa? saya Penghulu. penghulu, Ibu. Ya. Iya. Terus? Isu yang pertama di sini keterbatasan sarana dan prasarana berbasis teknologi. Karena izin di KUA sendiri kan di bawah kantor Kemenak itu Pak, anggaran itu terbatas, Bu. boleh. Kemudian, Saya tak baca dulu ya. J. Oke, pertanyaan saya, dengan isu aktual ini, kira-kira Pak Khairul Burhan bisa memberikan solusi tidak? Solusinya memanfaatkan yang ada, Ibu. Karena untuk anggaran sendiri terbatas, jadi sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke, berarti susah ya nak diselesaikan di rancangan aktualisasi ini ya. J. Oke, turun Pak. Oke. Terus, nah ini kembali lagi nih, meskipun ini real, ini bisa nggak diselesaikan? Tidak bisa, Ibu, karena Tidak. balik lagi ke Oke. anggaran. Coba turun. Nah, yang ketiga, ini real juga, tapi jenengan bisa nggak memberikan solusi? Kalau ini sama, Bu, susah, Bu. Iya, betul. Keempat, Untuk kelompok kami masing-masing 3, ya. 3. Oke, berikutnya monggo. Untuk selanjutnya ini paparan apa namanya Modelnya isu, gini ya. isu dari Pak Muhammad Iskandar. Ini dari Pak Kholik Khairuddin, Ibu. Mohon maaf. Sebagai apa ini? Sebagai penyuluh. Penyuluh ya, rendahnya literasi digital. Oke. Kurang rendahnya, oke. Sambil turun. Stop. Rendahnya literasi di kalangan ASN. Penyuluh ya. Iya, Bu. Oke, rendahnya literasi digital di kalangan ASN, KUA. Penyuluh. Pak, Pak Sinten? Pak Kholik, Ibu. Pak Monggo. Kole, kira-kira ini bisa diselesaikan enggak ini? Rendahnya literasi digital di kalangan ASN, KUA, Kecamatan Sarengan. Bisa melalui sosialisasi, Bu. Sosialisasi, baik. Turun. Kurang maksimalnya informasi jenis pelayanan penyuluh ya, yang ada di KUA. Nah, ini jenengan penyuluh itu kan jelas memberikan layanan yang berkaitan dengan informasi ya. Informasi keagamaan yang diberikan pada masyarakat juga. Nah, ini bisa enggak jenengan menyelesaikan? Bisa melalui Bisa. sosialisasi juga. Oke. Kalau yang atas itu mungkin langkah berikutnya dari nomor 2. Oke, turun. Oke. Manajemen pengelolaan belum terdigitalisasi. Bisa diselesaikan enggak, Pak? Bisa, tapi butuh anggaran. Effortnya lebih kuat ya. Manajemen pengelolaan arsip apa? Ini juga belum jelas ya. Arsip KUA atau arsip apa itu. Oke, turun lagi. Kurangnya ini dari UIN ya. Formasi Pranata Komputer. Kurangnya kepatuhan pengisian log. Kunjungan ruangan berisiko pada aspek keamanan fisik. Keamanan fisik TIK. Ini Bu Lina Widyasari, Bu. Yang kurangnya kepatuhan pengisian log kunjungan ruang server berisiko pada aspek keamanan fisik TIK itu maksudnya apa, Bu? Ya udah turun dulu, mungkin internetnya lemot ini. Peminjaman akun Zoom belum sepenuhnya terintegrasi. Prakom ya. Ya turun lagi. Rendah tingkat penggunaan sistem etiket pengaduan. Ya turun lagi.
Ini dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Minimnya apresiasi terhadap kinerja dan inovatif. Belum terintegrasi. Ini kan berarti pengelola lab nanti. Pengelola perpus. Pustakawan Pustakawan, itu. Bu. Oh, pustakawan. Nggih. Nggih, nggih. Minimnya apresiasi terhadap kinerja dan inovasi. Gimana ini rencana solusinya? Ada enggak? Eh, jadi ini tuh berbeda dengan isu yang saya angkat di APKL itu, Bu. Karena kan kalau sifatnya manajemen ASN itu saya lebih concern SDM-nya. Nah, kebetulan dalam manajemen ASN Enggak. Ini pertanyaan saya gini. Nanti kalau panjang waktunya habis, Bu. Oh iya, Ya, ini jenengan bisa memecahkan masalah ini enggak? bisa hanya pada tahap komunikasi. Berani jenengan menyampaikan programnya apa untuk menyampaikan? Jadi kalau nanti sudah 1 tahun bekerja itu kan nanti bisa masuk ke jabatan fungsional pustakawan, nanti dapat sertifikat. Nah, biasanya nanti setiap bulan itu ada forumnya, Bu. Macam rapat. Nggih, tidak Hmm. hanya rapat tapi Berarti juga ada bukan program ya? diklat. Bukan program yang jenengan susun gitu loh. Iya, Bukan ya, jadi susah ya untuk ini. Paling hanya nggih, sekedar memberi saran kan? nggih, betul. Iya, iya, turun. Oke, penilaian kinerja. Nah ini jenengan kayaknya juga susah juga ini Bu Lucia. Iya, karena Ya, sifatnya manajemen struktural sekali. dari Iya, manajemen pimpinan kan? iya Iya, betul. iya, turun lagi. Belum terintegrasinya perencanaan karir. Nah, belum terintegrasinya perencanaan karir. Tapi Pak, nah, belum terintegrasinya perencanaan karir. Berarti tentang karir pustakawan ya. Iya betul. Tupoksinya apa tuh Bu sebetulnya? Kalau di perguruan tinggi itu ini Bu, mendukung Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang sifatnya menjadi kebutuhan mahasiswa, dosen dan yang lainnya. Misal? Misal kita layanan referensi berkaitan dengan Scopus, Mm-mm, jurnal mm-mm. tentang Terus? akademis seperti itu. Mm-mm. Terus Oh, kalau untuk mahasiswa berarti ada referensi, ada iya, iya. kebutuhan buku-buku kayak gitu, Bu. Berarti mirip pengelola lab, nggih. Iya, bisa Ya, jadi, Bu. iya. Berarti untuk yang tiga juga belum bisa nanti ke depannya kan tidak bisa di RA ini kan? Nggih, Ya, betul. nggih. Turun lagi berikutnya. Berdasarkan mana? KUA. Apa ini? Penyuluh atau penghulu? Penghulu Ibu. Penghulu. Muhammad Iskandar Disiplin Yahya. ASN, Pak naik Pak. Ya, disiplin ASN dalam kehadiran dan waktu kerja. Oke, kurangnya pemahaman disiplin ASN dalam tentu bukan wewenang jenengan ya. Disiplin ASN dalam kehadiran dan waktu kerja, kurangnya pemahaman ASN juga bukan wewenang jenengan. Absensi baik. Lanjut. Turun. Oke, turun. Oke. Pak Sinten lagi yang menyusun? Muhammad Iskandar Yahya. Pak Muhammad Iskandar. Baik, ini sebentar, saya jadi pengen ngecek ini. Soalnya apa sih ini? LK3 ya? LK3 identifikasikan yang terjadi di instansi. Baik, ya jawabannya karena di instansi ya. Ya betul Pak. Terus meskipun itu belum bisa untuk dipecahkan ya. Oke, turun lagi turun. Mm-mm. Sampun Sudah. selesai Bu. Oh, nggih. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk Jadi, kelompok 3A. Ya meskipun ini memang belum terkait tupoksi tidak apa-apa karena memang permintaannya masih umum ya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Baik, ya tepuk tangan dulu Bapak Ibu biar meriah. Ya. Oke, kita lanjutkan kelompok 3B atau 3A dulu ya. 4A. Yang sama 4A dulu aja.
Yuk, Bapak. Iya, izin menyampaikan. Izin Ya, share screen dulu, Ibu. nggih. Ya, sudah muncul ya, Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami, Ibu, dengan beranggotakan 6 orang. Kemarin karena kebanyakan dari anggota adalah guru, jadi isu yang kami angkat itu adalah isu yang sering terjadi di madrasah. Seperti itu, Ibu. ya. Coba langsung turun aja, nggih. Untuk isu yang pertama itu tentang peran ASN guru yang mengajar dengan metode konvensional. Jadi untuk guru di madrasah itu masih banyak yang mengajar secara konvensional, Ibu. Itu Oke. Baik. terdampak. Stop dulu, stop. Bapak Ibu, Ya. coba cermati kalimat isunya. Sudah benar atau bisa direvisi? Peran ASN guru yang mengajar dengan metode konvensional. Masalah kurang tepat, Ibu. Ya, dia masalah bukan? Masalah, Ibu. Mungkin atau ini pernyataan narasinya kurang tepat. Ya. Narasinya kurang tepat. Coba diganti jadi gimana? Sebentar. Yang lain boleh membantu, ya. Izin bantu, Bu. Apa? Ini kurangnya inovasi pembelajaran guru. Benar. Sip. Kurangnya inovasi pembelajaran pada guru kelas berapa, misalnya kan tidak semuanya pastinya, ya. Gitu Ya, dan siap, Ibu. seterusnya. Oke, ngaten nggih? Siap. Untuk isu. Nah, kalau itu menjadi apa namanya? Kurang inovasinya guru dalam pembelajaran di era apa ini misalnya? Kan tuntutannya di era apa itu kan jelas toh. Misalnya di era apa namanya? Di era digitalisasi mungkin, Ibu ya. Nah, misalnya atau transformasi digital boleh juga kan? Tuh, atau revolusi apa namanya? 4.0 itu misalnya seperti itu loh, ya. Atau di era inovasi pembelajaran pada kurikulum merdeka atau apa misalnya gitu kan lebih jelas lagi, ya. Siap, Ibu. Itu nanti insya Allah bisa dipecahkan, Bu, kalau sudah seperti itu, ya. Iya, siap. Untuk ini untuk dampak isunya. Untuk isu yang kedua itu kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban ASN. Kalau jenengan sebagai guru, meskipun ini real ada. Real, Ibu, karena kadang kita kurang paham. Jadi sosialisasinya mungkin di awal kurang kayak hak apa saja yang didapatkan, seperti hak cuti, tunjangan, pengembangan karir, serta kewajiban yang kewajiban kita sebagai guru seperti itu. Terus tugas-tugas. Tapi ini kalau dikaitkan tupoksi tidak ya, meskipun itu real ada. Terus untuk dampak untuk yang ketiga itu optimal dalam penugasan dan pengembangan karir. Itu terkait tupoksi, Ibu, karena kan sekarang guru mengerjakan kinerja itu, Ibu. Jadi kadang kita sebagai guru itu belum tahu, belum paham. Belum ya? Terus penunjukan sistem keempat, tugasnya yang kadang belum selaras gitu. Keempat. Cuman 3 isu, Ibu, kalau yang kami angkat kemarin. Kan minimal 3 isu. Oke. Ini milik siapa tuh ini? Oh, ini sudah hasil diskusi. Hasil diskusi, Bu, karena kan kebanyakan guru. Kebanyakan guru, ya? Iya, benar-benar. Kebanyakan guru. Dari 3 isu tadi yang bisa dicarikan solusi bagi panjenengan kelompok 4A itu yang nomor 1 pun itu harus diganti, ya? Ya, siap. Kalimatnya, ya. Untuk yang 2 dan 3 itu kayaknya cukup memberikan apa namanya ya?
saran bagi kepala untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang EKIN atau tentang merit, sistem merit. Oke, gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Boleh pakai emot juga boleh ya, tapi saya agak suka dengan tangan karena tangannya ikut bergerak. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Sekarang kelompok 3B atau 4B dulu. Oke, biar ada pergantian. Ya, turun. Identifikasi. Iya, Iya, izin Bu, iya, eh, mewakili dari kelompok 4B. iya. Ini eh, kami berlima, jadi kemarin kesepakatannya masing-masing satu isu seperti itu, Bu. Yang pertama ini yang punya saya di Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk isu aktualnya yang saya cantumkan di sini yang pertama yaitu adalah kurangnya ketersediaan konten bahan ajar berbasis video seperti itu, Bu. Jadi Kurangnya, sebentar, kurangnya apa? ketersediaan konten bahan ajar berbasis video Oh, iya. gitu Terus? terkait dengan dampak-dampaknya seperti ini, Mm-mm. proses pelatihan kurang efektif, eh, tidak fleksibel, kemudian Iya. tidak maksimalnya implementasi LMS dan blended learning, kualitas layanan pelatihan tidak sejalan dengan arah reformasi birokrasi digital seperti itu. Hmm. Kemudian ada pihak-pihaknya juga seperti itu. Itu untuk isu yang pertama. Untuk yang kedua, ini dari Mbak Reza di Mantiga Bantul, yaitu kurangnya perencanaan soal evaluasi yang belum sistematis dari tingkat mudah ke HOTS, membuat siswa kesulitan sejak awal. Itu kemudian, oh isunya ini mohon maaf. Yang pertama rendahnya antusias siswa dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran. Itu isunya. Faktor-faktornya seperti ini, kemudian ada akibatnya banyak siswa tidak mengerjakan soal dengan serius. Data informal menunjukkan lebih dari 20 siswa menyelesaikan evaluasi SKI dalam waktu kurang dari 10 menit, seperti itu. Masalahnya juga erat dengan digital skill, digital culture, digital etnik, digital safety, seperti itu. Nah, dampaknya yaitu penurunan mutu pembelajaran karena hasil evaluasi tidak mencerminkan kemampuan siswa secara valid. Kemudian menurunnya motivasi siswa akibat soal yang tidak menarik dan suasana yang tidak mendukung seperti itu. Oke, naik dulu Pak, yang tadi. Yang Bu Isu ya apa? Nah ini, isu. Bapak Ibu, rendahnya antusias siswa dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran itu isu atau data? Data, Ibu. Data. Iya, data. Lah, data atau fakta? Faktanya, siswa itu rendah antusiasme. Lah, isunya apa? Isu itu kan masalah kan? Nah, Betul. masalahnya apa? Ternyata apa? Kurangnya perencanaan soal evaluasi, misalnya itu. Hah? Jadi terbalik ini Bu Sinten, Bu Rere. Bu Rere itu Oke, Bu. terbalik Bu. Isu itu yang langsung merujuk ke tupoksi guru. Ini kan guru kan? Ya, turun. Sudah, Bu. Ya, karena ini sudah terbalik kok. Ya, terus Kemudian ada lagi dari Mbak Zumrotun Nikmah, ya, halaman 1 khusus. Isunya adalah pengaruh murid yang kecanduan gadget terhadap hasil belajar. mm-mm. Kemudian data pendukungnya seperti ini. Kalau dampaknya penurunan Jadi prestasi penyebabnya apa akademik. itu? Untuk penyebabnya Yang kaitannya dengan tupoksi guru.
Bisa enggak dipecahkan? Coba gadgetnya di mana itu? Pengaruh murid, pengaruh murid yang kecanduan apa tadi? Isunya pengaruh murid Terhadap yang kecanduan gadget terhadap hasil belajar. pengaruh gadget terhadap mm, gimana cara memecahkan masalahnya gimana ini? Coba Mbak Zoom mungkin Hmm. mau menjelaskan. Hmm. Mohon izin Ibu, Ya, monggo. untuk memecahkan masalah ini nanti, misalnya membuat peraturan supaya murid itu menggunakan gadget di waktu-waktu yang sudah di luar belajar, waktu belajar, sehingga tidak mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. Kemudian peran guru, di sini guru bisa mengingatkan supaya murid tersebut selalu bersemangat untuk belajar dan menggunakan gadget itu hanya beberapa waktu saja, tidak lebih Ya. dari 2 jam, misalnya Baik. seperti itu. Berarti di situ masalahnya apa sebetulnya? Kecanduan gadget, Bu. Kenapa kok dia kecanduan? Karena di dalam gadget itu ada banyak aplikasi yang membuat dia lebih tertarik untuk menggunakan gadget daripada belajar. Bisa enggak kita menyalahkan gadget? Eh, Mungkin kalau salah enggak, Bu, cuma penggunanya Hmm. supaya tidak terlalu banyak Berarti di menggunakan. sini sesuai dengan tupoksi jenengan, kira-kira apa ini masalah utamanya? Eh, Masalah utamanya murid hasil belajarnya menurun Kenapa? Jangan karena balik lagi ke gadget loh. iya. Nanti blunder nanti. Kenapa? Sesuaikan dengan tupoksinya. Karena dia lebih tertarik dengan Jangan dia. karena murid karena Nah, murid lebih tertarik dengan hal-hal yang gadget lagi. gimana ya? Eh, Gini, Bu Zum, nanti Iya, untuk mencari isu dan juga teman-teman yang lain ya, itu bukan upayakan, tapi harus kembali ke diri sendiri. Ya, misalnya ini, kalau pengaruh murid yang kecanduan berarti harus mengadakan penelitian kan, penelitian pada siswa dan juga eh, kecanduannya itu seberapa parahnya misalnya itu. Nah, tupoksi jenengan itu ketika melihat, ini kan intinya gini toh, rendahnya hasil belajar siswa. Nah, itu kan fakta. iya, Masalah utamanya apa? Kok anak kok sampai kecanduan gadget? Kan itu masalahnya. Tapi jangan menyalahkan orang tua karena membelikan gadget, ya. iya, iya, Bu. Mm. Kemudian jenengan tadi mengatakan karena peraturannya, maka di situ yang jelas lemah di sekolah itu apa? Belum tersedianya peraturan tentang, boleh enggak? Belum tersedianya peraturan penggunaan gadget pada siswa di MAN 1 Kudus, misalnya itu, pada saat proses pembelajaran. Kan gitu toh? Iya, Bu. Nggih. Padahal sebetulnya gadget itu paling parah digunakan di rumah ya. Iya, Ya, dan jenengan mampu enggak mengendalikan itu? kalau di rumah nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Maka itu tugas guru kan hanya seputar itu. Nah, kalau jenengan pengen, kenapa kok siswanya tidak tertarik dengan guru? Nah, itu baru bisa dijawab jenengan. Hmm. Ya, Iya, kayak turun lagi, nanti tidak lama. Deskripsi isu. Ayo turun. Mhm. Yang Ya, Sinta. keempat Ini. dari Mbak Yarsinta, kurangnya kreativitas guru dalam Mhm. Mengenalkan mengenalkan huruf huruf dan dan membaca membaca siswa kelas 1. pada siswa kelas 1. Oke. Ya, boleh nih kurangnya kreativitas. Berarti nanti solusinya adalah Bu Yarsinta itu harus mampu membuat satu terobosan yang mampu mengangkat apa? Minat baca dan pengenalan huruf, Nah, Ibu. gitu ya. Oke, Iya. oke, turun.
Satu lagi Pak dari Mas Rosid Rosid, masih isunya belum optimalnya peran strategis penghulu sebagai garda terdepan pembinaan oh lewat nggih. muasakinah. Oke, belum optimalnya peran boleh tuh nggih Pak Rosid. Oke, sudah Ibu. Nggih, pun. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan ya. Nah, berikutnya Ibu. kelompok 3B. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin satu untuk hasil diskusi kami dari kelompok 3B. Dimaksimis ya. Langsung ke masalahnya isu aja ya Bu ya. Diperbesar Pak, enggak kelihatan. Hmm, ya. Ayo Pak, lanjut. Bawah kanan Mas, bawah kanan ada Zoom. Sudah kelihatan? Sudah. Oh, nggih. Kelompok 32 yaitu anggotanya jumlah 5 sama Mas Daniful, Muhammad Sirot, Muhammad Saiful Amri, Muhammad Saiful Islam sendiri, Muhammad Tulisan, dan Ahmad Dhani. Di sini kami mengambil isu yang telah didiskusikan, isu yang kami cantumkan di tugas kemarin itu yaitu isu yang berasal dari KUA saya karena terkait dengan smart KSN itu dibuat program digitalisasi kemarin. Di sini terdapat 4 kendala. Ini Yang isunya ya. pertama atau PC yang belum update software. Minimnya view media. Jenengan ini apa? Oh, hasil diskusi dari KUA ya? Ini hasil diskusi dari KUA, kemudian saya bisa kembali sama-sama kolab gitu Bu. Nanti untuk solusinya didiskusikan kelompok gitu. Yang pertama yaitu sebagian komputer atau PC yang belum update software. Kawat Tingkir menyediakan fasilitas berupa PC untuk menunjang kinerja. Tetapi beberapa PC masih ada yang belum up to date dan yang terbaru sehingga ada sedikit kendala. Kita menjalankan aplikasi sehingga beberapa pekerjaan sedikit tertunda. Kemudian karena di sini di KUA saya juga ditugasi atau diberi amanah Suaranya untuk nggak jelas ya mengurus Pak ya? software. Gimana Bu? Suaranya nggak jelas. Dipegang mic-nya coba. Karena di sini saya juga diamanahi untuk membawa sosmednya, mengurus sosmednya. Di sini masalah yang saya hadapi yaitu salah satunya minim view medsos KUA. KUA memiliki beberapa akun medsos sebagai salah satu upaya untuk menjelaskan tugas, fungsi maupun akun program untuk KUA. Tapi kendala yang dihadapi adalah belum dikenalnya akun sosmed KUA oleh masyarakat secara merata, sehingga program-program yang dimiliki Kemenak dan KUA belum tersampaikan secara penuh dan dipahami oleh masyarakat. Kemudian untuk menunjang Smart ASN juga di sini kendalanya petugas yang masih kurang cakap dalam mengoperasikan software. Software di sini bisa berupa Excel, bisa berupa aplikasi, bisa berupa lain-lain dulu. Beberapa saja, tetapi untuk mayoritas insya Allah semuanya sudah bisa. Mungkin karena di sini masalahnya itu kurang pemahaman mengenai aplikasi, berakibat tidak maksimalnya cara menggunakan app tersebut sesuai tugas tupoksi masing-masing. Kemudian masalah yang keempat, konten digital yang belum dilirik. Langsung alternatif solusi. Langsung.
Untuk yang pertama agar lebih tahu teratur hanya dilakukan ada melakukan pembaruan sistem secara rutin, memperbarui perangkat lunak atau menggunakan perangkat-perangkat manajemen pembantu turun. untuk memaksimalkan jumlah dengan bisa mengoptimalkan konten dari promosi atau jam waktu unggahnya, melibatkan Turun. komunitas lokal. Kemudian untuk hal agar petugas bisa cakap dalam mengoperasikan software itu turun mungkin lagi. ada sedikit Ya, stop. dengan akhir Nih, Pak, ini jenengan sebagai penghulu atau penyuluh? saya dulu tugasnya untuk megang sosmednya juga itu. Penghulu? Iya, penghulu. Oh, penghulu. Teman-teman yang lain juga kebanyakan penghulu ini. Di sini kebanyakan penyuluh karena penghulunya cuma 2, satunya kepala kau, satu sebagai Enggak, kepala maksud saya penghulu. ini hasil karya jenengan atau hasil diskusi? Hasil diskusi, Bu. Diskusi nggak? Nah, teman Nggih. yang lain apa, Bapak Ibu? Kalau kami kemarin di grup itu, kalau saya tentang sekolah, cuman nanti bingung untuk dari bahannya. Makanya disepakati berhubung di grup banyak yang bertugas di KUA, jadi Ikut ya? Ya, nggih. enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, ini kalau saya melihat ini, saya melihatnya dari kacamata penghulu ya. Iya, Bu. Penghulu itu tugasnya memberikan satu layanan pernikahan, perceraian, rujuk, ya kan? Terus apa lagi? Untuk manajemen gitu, karena kemarin dapat tugasnya smart ASN. Ya, smart kan? Jangan Iya. dapatnya smart kan? Ayo jangan Saya membuat dapatnya Budi smart. bingung loh. Ini 3B dapatnya apa? Smart kan? Ini juga Iya, betul kok. smart. Ini smart ini Bapak Ibu. Ya. Untuk satu, ini misalnya, ini kita lihat masalah software itu terkait dengan tupoksi penghulu enggak? Tidak sih, Bu. Tidak. Ya, meskipun ini real ya. Ayo turun yang kedua. Jadi jangan tidak perlu menindaklanjuti yang nomor satu sebagai penghulu ya. Dua, untuk memaksimalkan jumlah view. Nah, ini mungkin kalau jenengan mau membantu bisa, ya. Kemudian yang ketiga, tiga. Mm-mm. Oke, yang empat. Ini tiga, enggak usah, terus empat. Nah ini, mengembangkan konten agar Gen Z bisa tertarik. Beberapa solusi menggunakan format dan platform bisa dengan menggunakan konten visual yang interaktif. Nah ini Pak, jenengan sebagai penghulu itu bisa masuk di sini, ya, menawarkan konten yang menarik. Gitu ya Bapak. Nah, sebentar. Ini untuk konten yang visual menarik itu tidak hanya Gen Z nih Bapak Ibu, tapi view tadi. Menambah view pengunjung. Ngoten ya? Kedua, gitu. Ya, nomor dua. Mm-mm. Nomor dua dan nomor empat itu saling terkait. Maka kalau jenengan mau menindaklanjuti, kaitannya dengan tupoksi penghulu, kaitkan. Ya, misalnya memberikan informasi berkaitan dengan pernikahan melalui konten apa, gitu. Nah, kalau itu bagus, maka nanti view-nya banyak. Tapi tentu diikuti dengan apa tadi? Promosi, gitu. Tadi sudah ada, toh. Hmm. Terus memberikan informasi atau tutorial atau simulasi atau role play dibentuk dalam video tentang perceraian atau rujuk, misalnya seperti itu. Banyak materinya, Pak. Ngerti nggih? Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Itu sudah tampil. Ya, Terima kasih, Bu. oke, sami-sami. Nah, Bapak Ibu, sekarang jam 11.13. Saya akan langsung masuk dulu ke LK. LK 4 nih, Bapak Ibu. LK 4. Nanti kalau sisa waktu baru kita akan bermain di yang beda. LK 4 belum saya buka ternyata. Karena tadi untuk dikirim kan harus ditutup ya.
4 dan 5. 5. Sebentar. Husna. Saya share. Apa yang nampak Bapak Ibu? Tugas Heeh, sekarang, LK4 nggih. LK4. sekarang LK4, keempat, nggih. Bapak Ibu, jurnal kedua. nggih. Tugas ini tidak usah saya terangkan, nggih. Jadi nanti buatlah video, tapi dengan memperhatikan tadi masukan-masukan, nggih. Itu sama. Ini jam 23, nggih. 23.59. Oke. Pohon saya tutup, tidak usah bertanya untuk ini karena sama, nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya share tadi sudah saya isi ketika mengajar di kelompok yang 1 2. Maka nanti isian-isian itu tolong nanti di delete nggih, yang ini. Ini jangan niru ini karena ini beda, ya. Nah, Bapak Ibu nanti isikan ini. Tentukan keterkaitan antara isu ini, sumber isu dan materi pada agenda 3, ya. Nah, sambil saya share. Nah, ini ya. Ntar saya share lagi. Nah, buat ya Bapak Ibu, kelihatan? Tentukan keterkaitan antara isu, sumber isu, dan materi pada agenda 3. Tentukan tapisan isu menggunakan APKL. Nah, APKL di bawah ya. Tapisan isu menggunakan APKL dan USG serta Fishbone. Nih, di sini hasilnya. Kemudian gagasan dan kegiatan pemecahan core isu. Nah, gagasannya silahkan dituliskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini misalnya ini tadi saya terangkan lagi ya Bapak Ibu. Contohnya di sini apa ya Bapak Ibu? Misalnya yang penghulu tadi ya, penghulu itu apa? Bentar, penghulu itu tugasnya apa toh? Saya tak cari penghulu. Apa tugas penghulu? Pelayanan, melaksanakan mencatat pernikahan rujuk, melaksanakan pembinaan dan pelayanan agama di bidang perkawinan, menjadi petugas rohaniawan, memberikan konsultasi, banyak ya, 5 itu paling enggak. Nah, ini tadi, bentar, melaksanakan, bertindak, menyusun, melaksanakan pembinaan pelayanan. Nah, ini misalnya, kan ada 5 ya, di sini 5, 5, tapi saya hanya akan fokus di sini. Ini orek-orekan ya Bapak Ibu. Ini misalnya tupoksi salah satu ya. Salah satu tugas penghulu. Ya. Ini salah satu. Yang lain harus ditulis juga nggih. Nih. Nah, melaksanakan pembinaan dan pelayanan keagamaan di bidang pernikahan. Salah satu. Nah, tadi datanya apa? Viewer. Viewer rendahnya apa? Rendahnya viewer. Viewer apa? Konten.
Viewer medsos ya, Ji. medsos, KUA, titik-titik, ya kan? Nah, rendahnya viewer medsos, kalau jangan persis seperti ini loh, bisa nih Bapak Ibu. Tapi ini saya hanya menekankan isu itu pasti rendah. Rendahnya, kurangnya, kurang optimalnya, kurang inovatifnya, dan lain-lain. Ya. Nah, viewer itu apanya? Ini adalah buatnya. Ya. Apa yang menjadi masalah? Sebentar. Ini adalah data. Rendahnya viewer medsos itu belum masalah sesungguhnya. Masalah sesungguhnya itu akan muncul ketika sudah disangkutkan dengan tupoksi Bapak Ibu. Misalnya ini, datanya adalah viewer medsos KUA itu rendah. Kenapa bisa rendah? Kenapa ayo? Mengapa? Satu, apa? Sosialisasi kurang atau kurangnya Nah, kegiatan, Bu? Kontennya kurang menarik, Bu. Konten, iya oke, konten tidak menarik. sebentar. Terus apa? Konten kurang menarik, ya kan? Terus Kurang tepat sasaran. kurang tepat sasaran. Apalagi? Nah, sekarang kenapa ini bisa muncul terkait dengan tugas penghulu? Berarti tugas penghulu masalahnya apa? Apa kira-kira? Kok bisa sosialisasi kurang, kontennya kurang menarik, kurang tepat sasaran? Berarti tupoksi penghulu di sini kurang apanya? Kurang maksimalnya penggunaan media sosial untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Ini itu. Apa nih Pak Rosid? Pelaksanaan Iya, bimbingan, iya, perkawinan. perkawinan. Nah, bisa bimbingan, bisa juga apa di atas itu pembinaan dan pelayanan keagamaan. Kan bisa tuh? Kurang optimalnya penggunaan oleh siapa? Nah, ini harus jelas. Oleh penghulu. Oleh penghulu, Bu. Penghulu, kan itu. Nah, ini yang namanya apa? Isu. Ya kan? Nah, ini satu. Isu dua apa? Yang berkaitan ini misalnya kurang apa? Kurang kurang optimalnya. Optimal itu berarti sudah pernah lo ya? Atau masih rendahnya? Masih rendahnya apa? Masih rendahnya kemampuan penghulu dalam menyusun Konten. konten. Ya kan? Konten tentang apa misalnya. Coba, jika kita punya isu ini, maka core isunya apa, Bapak Ibu? Kan diambil salah satu toh setelah di APKL, USG, dan Fishbone. Nanti kan ini harus ada berapa? 5 ini Bapak Ibu. Ya. Tadadadat, tadadadat, tadadadat. Nah, terus setelah itu melalui APKL. Nah, nanti di APKL, baru di USG, baru di Fishbone. Fishbone. Nah, barulah dapat apa? Core isu. Nah, core isunya dari sekian ini, misalnya apa? Kurang optimalnya penggunaan media sosial. Misalnya, kurangnya. Nita, nah core isunya misalnya ini. Nah, misalnya ini. Kurang optimalnya
Kalau di sini apa nih core isunya? Kurangnya pengembangan yang inovatif pada pembelajaran. Nah, misalnya ini, apa tadi? Mana? Ini ya, kurang optimalnya penggunaan. Nah, di sini kan sudah kelihatan siapa yang kurang, yaitu fungsi tugas penghulu. Misalnya ini, kurangnya di mana ini? Di KUA mana? Sleman, wis ngono wae lah. Misalnya, kurang optimalnya penggunaan media sosial untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh penghulu di KUA. Mm. Misalnya mau lebih lengkap lagi apa pada tahun berapa, misalnya gitu, ya. Nah, kemudian dari core issue itu nanti jenengan kan harus membuat apa? Gagasan kreatif, ya enggak, Bapak Ibu? Nah, ini gagasan kreatifnya apa? Kalau di sini namanya gagasan kreatif itu apa ya? Tapisan isu. Nah, ini tapisan isu pakai APKL dan itu. Nah, ini gagasan kreatif pemecahan core isu. Nah, gagasannya apa Bapak Ibu kalau kita punya masalah seperti ini? Mana tadi? Nah, ini ya. Gagasannya apa Bapak Ibu? Nah, baru setelah itu membuat apa? Nah, ini lihat ya. Gagasan pemecahan core isu itu bisa konsep judul rancangan aktualisasi. Maka di sini jenengan bukan kalimat negatif lagi, tapi sudah kalimat pernyataan. Maka gagasan kreatifnya apa? Dan itu sudah mengandung solusi. Nih, bagaimana mengoptimalkan? Ini kan masalahnya toh. Maka solusinya apa? Misalnya gitu. Maka di sini apa? Apa coba? Masalahnya kurang optimal. Berarti, Optimalisasi. nah, Optimalisasi penggunaan media sosial. Optimalisasi. optimalisasi Penggunaan media sosial. media sosial dalam Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan perkawinan. bimbingan perkawinan melalui apa? Kan harus ada ini. Ya Ya, kan? media Pak. Apa? Melalui media. Medsos gitu aja mungkin. Medsos. Oke. Website mungkin Bu. Nah, ini optimalisasi media sosial nih. Berarti apa? Optimalisasi media sosial dalam melaksanakan melalui apa? Instagram. Instagram, website. Coba kita minta bantuan teman kita ya. Gagasan pemecahan isunya, penggunaan sebagai media edukasi. Saya tadi itu yang nampak di layar Bapak Ibu apa? ChatGPT, Bu. ChatGPT. Sekarang Ini buat lagi. mana buat ya? Coba ini dari hasil ChatGPT kan ini. Nah, maka Bapak Ibu, kalau ini optimalisasi penggunaan media sosial sebagai media edukasi dalam. Nah, Bapak Ibu, kurang kalau ini sebentar, kurang optimalnya, bisa ya. Jadi jenengan nanti penggunaan media, ini hampir mirip ya penggunaan media sosial sebagai, nah ini yang pemecahannya kan ini kan Pak. Jadi media edukasi itu kata kuncinya, solusinya, ya. Nah, misalnya gitu, bisa dipahami Bapak Ibu.
Bisa, Ibu. Hmm? Nah, kalau kita mau menggunakan yang milik ChatGPT kan ini. Nih, ini apanya ini? Optimalisasi penggunaan media sosial sebagai media. Oh, ini dibalik ya Bapak Ibu ya. Kurang optimalnya. Kalau ini kan terlalu apa namanya? Langsung ya Bapak Ibu. Coba kalau kita ulang lagi. Kurang optimalnya Dan kalau yang misalnya edukasi dalam, kan bisa tuh nih. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, tapi otomatis naiknya juga makin disesuaikan ya. Misalnya kurang, kalau ini disesuaikan berarti apa? Kurang optimalnya edukasi, misalnya kurang optimalnya edukasi dalam. Nah, berarti ini yang bermasalah apanya? Edukasinya. edukasinya, Edukasinya berarti kan? kalau yang Heeh. Nah, sebentar. Yang bermasalah kan edukasinya. Nah, supaya optimal gimana? Ini anggapannya berarti edukasi itu biasanya secara apa? secara langsung tetap muka. Tradisional, ceramah atau apa? Anggapannya kan gitu toh. Tapi ini tidak perlu ditulis, ya. Tuh. Nah, kurang optimalnya edukasi dalam pelaksanaan bimbingan, misalnya itu. Nah, kalau kurang optimal edukasinya dalam bimbingan pakai tradisional, maka jenengan harus cari solusinya kan, kreatifnya. Maka pakai apa? Media edukasi. Maka kalimatnya gimana, Bapak Ibu? Optimasi penggunaan media ini melalui, nah ini ya Bapak Ibu, melalui berarti pemecahannya apa? Halo? Pemecahannya penggunaan media sosial itu, Ibu, untuk Ini media edukasi. Optimalisasi penggunaan optimalisasi media edukasi dengan media sosial. Optimalisasi media edukasi melalui media sosial. melalui media Melalui sosial. media. Nah, melalui optimalisasi edukasi bimbingan. Nah, ini gini ya. Ya. Bimbingan perkawinan melalui media sosial. Edukasi. Nah, kan lebih jelas toh? Jadi di sini core isunya berkaitan dengan optimalisasi edukasi, maka di sini juga edukasi. Melalui apa? Media edukasi apa? Misalnya online. Nah, lebih jelas lagi kan Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, ya. Jadi membuat core isu, membuat gagasan kreatif pun jenengan itu harus kadang-kadang minta bantuan AI, tapi AI pun belum tentu 100% benar. Jadi ini jenengan masih harus sesuaikan, ya. Jadi masalahnya apa? Apa? Di edukasi perkawinan. Nah, what-nya itu. How-nya apa? Media edukasi online. Where-nya di mana? Di KUA Sleman. When-nya kapan? Misalnya tahun 2025. Kan gitu tuh. KUA mana? Sleman. Misalnya gitu. Ya. Oke. Cukup jelas Bapak Ibu? Nah, tujuannya apa? Optimalisasi. Ya. Berarti kalau optimalisasi itu dulu sudah ada belum? Bimbingan edukasi itu? Sudah ada, Bu. Sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa belum optimal? Kenapa? Karena Orang tepat sasaran. tadi yang saya dalil di sini apa?
Aspek visual. Nah, itu nanti munculnya di latar belakang. Kan gitu toh? Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan ajarin jenengan, meskipun jenengan mungkin ada yang sudah sering menggunakan, tapi ternyata dari hasil yang sebelumnya, bukan yang angkatan kita ya, itu ternyata memang perlu dibimbing secara detail seperti ini dan kalau yang kemarin itu terpaksa saya kan memang tidak memakai apa namanya ChatGPT karena saya pikir CPNS kok diajari ChatGPT kan otaknya tidak maksimal. Nggih, betul. Harapan saya itu sebetulnya ketika CPNS itu masih muda, itu ininya dan baru lulus, itu akan cepat, tek, tek, tek. Tapi ternyata ada juga yang hasilnya itu kurang maksimal. Sehingga di yang ini, 1, 2, 3, 4 ini saya akan apa namanya, tunjukkan bagaimana cara eh, cepat, tapi jenengan juga harus memakai otaknya. Otak itu otak positif bukan saya terus ngenyak ya. Ini. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Tolong Ibu. Kelihatan. buatkan Kelihatan, Bu. rencana kegiatan untuk RA Latsar pada judul ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini cara cepat, cara lintas. Maka besok pun Bapak Ibu kalau menggunakan ini juga hati-hati, nggih. Jangan ngambruk ke ini terus. Karena apa? Kalau ini saya latihkan karena jenengan dipepet waktu, nggih. Nih contohnya nih. Kegiatannya kan minimal kan 5 Bapak Ibu. Ya, 5, ini ditawarkan 8. Nah, nanti mungkin ini bisa dirangkum. Observasi dan identifikasi permasalahan di lapangan terkait bimbingan pranikah, misalnya. Koordinasi dengan kepala, ini bisa gabung ya, 1 dan 2 itu misalnya. Survei kebutuhan calon pengantin terkait media ini misalnya. Kemudian pelatihan pembuatan konten edukasi untuk penghulu misalnya. Nah, tapi ingat ya, karena jenengan itu penghulu, mungkin tidak melatih dulu, tapi apa? Ini Bapak Ibu. Halo, Ji, Ibu. kelihatan nggak Kelihatan kontennya? Ibu. Nah, nomor 4 itu sebaiknya gimana? Belajar Ibu Belajar sebelum dulu. melatih. Ini ternyata langsung menyusun ya. Oke, menyusun pembuatan dan penggunaan. Nah, ini Bapak Ibu, jenengan bisa nomor 4 itu dihilangkan. Karena apa? Fokusnya adalah di tupoksi panjenengan dulu. Ya. Nah, setelah itu kalau besok nanti dibutuhkan teman-teman pengen pelatihan baru, meskipun tugas pelatihan itu bukan penghulu ya, yang punya kewajiban untuk melatih itu balai diklat, kemudian pusdiklat. Nah, kalau jalan mungkin bukan pelatihan, tapi apa-apa? Workshop, sosialisasi gitu. Ya. Tapi sosialisasi sudah masuk di mana? Ini. Jadi nanti kegiatannya rangkumlah menjadi 5 saja. Gitu ya. Dah. Siapa yang ingin bertanya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Maaf, mau tanya yang terkait itu tadi yang di bagian analisis itu ada manajemen ASN atau smart ASN. Masih Berarti satu nanti yang mana, Bu? yang di tadi lembar-lembar LK. Nggih, di LK Mm-mm. tadi ada analisis di kolom kedua di Oh, ini sebelahnya Ibu isinya nggih. apa? Nah, itu kan Deskripsi. ada manajemen sama smart ASN. Berarti Ah, isunya harus dikelompokkan, oke. disesuaikan dari kedua itu gitu ya. Mm-mm. Iya. Oh,
Nanti isunya itu jenengan cermati dianalisis itu sumbernya dari Smart ASN ataukah manajemen ASN. Ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini, nah, di milik Bu Laili. Nah, ini loh contohnya seperti ini, Bu. Di sini belum optimalnya sarana prasarana terkait layanan pengaduan pada ini. Sumber isunya apa? Smart ASN. Isunya apa? Nih, berkaitan dengan implementasi smart. Nah, ini dijelaskan ya, Bapak Ibu. Oke. Begitu, Bu Sinten? Bu? Bu siapa? Bu, nggih, Iya. udah paham Bu, matur suwun. Iya. Bentar, saya cek lagi LK-nya ya. Oke, LK-nya kan deskripsi isu, dan nanti diisi analisis kenapa isu itu muncul dilihat dari manajemen ASN ya Bapak Ibu. Nanti cermati dari contohnya. Kemudian, nah ini tapisan isu itu menggunakan APKL, USG ataupun Fishbone ya. Nah, berarti nanti judulnya Bapak Ibu lihat ya. Judul itu harus mengandung paling tidak itu kalau kemarin itu 2W 1H, tapi silakan jenengan kembangkan menjadi 4W 1H juga bisa. Ya. Nih, kalau Y-nya kan nantinya masuk di eh, apa tadi? Nah, ini masuknya di latar belakang. Nah, ini ya Bapak Ibu misalnya setelah ditapes, nah muncullah ini judulnya gagasannya. Nah, ini misalnya optimalisasi edukasi bimbingan perkawinan melalui media edukasi online di KUA misalnya gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pemecahan core isu bisa diambilkan dari ChatGPT tadi. Oke, nonton kegiatan minimal 5. Jadi, tapi kalau kebanyakan seperti yang tadi bisa dirangkum atau dihilangkan bagian yang tidak perlu. Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya, monggo. Untuk isu yang diangkat, apakah boleh dari misal dari agenda sebelumnya kan ada tugas core issue juga analisis APKL. Apa-apa? Boleh diambil dari mana? Tugas sebelumnya kan ada analisis APKL juga terkait core issue di agenda Agenda 1 satu kalau nggak ya? salah. Ji, Oke. boleh pakai yang itu? Sudah sesuai tupoksi belum? Sudah, Ibu. Jenengan sebagai apa? Saya penghulu ini. Penghulu. Berarti betul-betul semuanya tentang penghulu. Ya, itu Boleh, Pak. Jika itu memang sudah sesuai tupoksi dan benar, benar itu artinya tidak menyasar ke pengguna loh ya. Pengguna itu hanya sebagai data pendukung, ya, data pendukung. Nah, misalnya seperti tadi, rendahnya viewer medsos oleh masyarakat. Nah, kita bisa menyalahkan masyarakat tidak? Tidak. Yang salah siapa? ASN-nya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan fungsinya, ya kan? Tuh, contoh yang lain, guru. Rendahnya prestasi siswa, rendahnya karakter siswa, misalnya. Nah, itu memang fakta. Tapi kita boleh nyalahkan anaknya tidak? Sebagai masalah boleh enggak? Nggak boleh, Bu. Tidak boleh. Kita Nggih. sebagai subjek. Heeh. Nah, yang boleh itu kita harus ibaratnya tuh menepuk air terpercik wajah sendiri. Nah, misalnya, lo kok muridnya kok bodoh-bodoh, katakanlah sampai bilang gitu, misalnya. Itu kita tidak bisa menyalahkan muridnya. Lah, yang mengelola pembelajaran bukan murid kan, tapi guru. Maka gurunya kenapa
kok muridnya kok rata-rata, kok dominan tidak bisa kan yang salah bukan muridnya, Bu izin tapi bertanya. gurunya. Iya, gimana guru itu membelajarkan? Oke. Strateginya sudah betul atau belum? Kurikulumnya sudah betul belum? Medianya sudah betul belum? Misalnya gitu. Oke? Bu izin, Boleh, Pak. izin, izin Boleh bertanya nih, Bu. dipakai dari agenda satu dengan catatan itu harus sesuai dengan tupoksinya. Bu Dek. izin tanya. Ya, Bukan untuk saya kan sebetulnya saya guru BK. Nah, ya. itu saya ngambil core isunya itu tentang ketimpangan kedisiplinan dari siswa santri dan non santri. Nah, itu Mm-mm. dengan solusi yang saya berikan, saya memberi membentuk sebuah gerakan namanya gerakan disiplin kita bisa. Nanti Mm-mm. dilaksanakan oleh siswa dan dipantau oleh guru. Itu Mm-mm. kita tetap subjeknya kan, Ibu. Ya, Aman gini, Ibu. aman. Pak Muhammad Dhani, jalan kan BK. Nggih. Nah, yang jalan laksanakan itu salah satu fungsi BK, guru BK, yaitu memberikan Nggih. layanan, ya kan? Fungsi Layanan preventif. individu, klasikal, kelompok. Nah, kalau ada program kedisiplinan itu boleh Pak. Jangan menyusun kan berarti menyusun programnya Nggih. nanti kemudian Program nanti materi-materinya. dikomunikasikan dengan Mm-mm. guru. Mm-mm. Nggih. Boleh Pak. Terus nanti Siap. sosialisasi ke orang tua juga loh, nggih. Anak-anak dan guru-guru. Ke Nggih, orang anak-anak, tua. guru dan orang tua. Heeh. Iya, Nggih. Ya, boleh Pak. siap. Programnya Nggih, Bu. pakai apa? Makasih, Bu. Nggih. Jadi pakai gerakan nanti untuk ada penghargaan buat kelas yang misal kelas paling disiplin itu ada reward dan kelas paling tidak Mm-mm. disiplin ada punishment-nya. Misal nanti di Mm-mm. depan kelas dipajang kelas tidak Ya. disiplin dalam 2 minggu Oke, sampai 3 minggu. programnya pakai apa itu? Jadi Excel ketika atau apa nanti itu membuatnya? nanti masih belum itu Bu, masih dalam gambaran itu masih Ya, diangan-angan. ini Bapak Ibu. Tapi sudah ada bentuknya seperti apa Mas? Sudah ada Bu. Ya, enggak apa-apa. Saya tambahi Iya. biar jenengan makin paham. Di Pak Oke Bu. Dani tadi sudah cocok, ya. Kemudian mungkin nanti akan berpikir, lah smart digitalnya mana? Smart ASN-nya itu loh, ya. Jadi jangan membayangkan smart ASN itu harus sebuah aplikasi yang berat itu tidak. Jadi misalnya Oke. ketika jenengan menyusun program Oke. pakai Excel itu sudah aplikasi perkantoran, ya kan? Oke Bu. Sudah digital skill. Kemudian menyusun PowerPoint ketika mau sosialisasi. Nah, itu juga sudah digital skill, ya kan? Oke. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu. Siap Tapi Bu. nanti itu ditulis nggih Pak nggih. Misalnya ketika Oke. sosialisasi kegiatannya, maka salah satu tahapannya adalah apa? Menyusun materi sosialisasi. Dalam bentuk apa? PowerPoint ataukah Excel atau apa? Ngoten nggih? Oke Bu. Nggih. Oke. Terima kasih Bu. Sami-sami. Cukup ya, Bapak Ibu? Bu, izin mau bertanya. Ya. Untuk yang di agenda satu kemarin saya kan mengangkat isu tentang kurangnya atau minimnya konten yang bernilai keagamaan di media sosial yang dimiliki sekolah. Seperti itu Mm-mm. sekiranya bisa atau tidak, Bu? Kenan tupoksinya apa? Saya sebagai guru, Guru apa? guru TIK TIK. Guru TIK. Khusus TIK ya. Kurangnya konten. yang memuat nilai keagamaan. Jadi kan kalau konten itu kan hanya sekedar apa ya kayak kegiatan atau dokumentasi saja. Jadi yang kayak misalkan memberikan kajian-kajian yang bernilai keagamaan, itu Webnya sudah misalkan ada? ada ayat-ayat atau potongan surat Mm. gitu. Webnya sudah ada? Halo? Untuk media sosialnya sudah ada. Sudah ada? Website, Heeh. media sosialnya ada, Bu. Tapi kurang. Berarti nek jenengan itu mau membuat Ada konten, media sosialnya, ya tapi kan? untuk kontennya yang di situ belum ada Maka yang tentang berarti itu belum ada. nanti isunya apa? Iya.
konten yang bernilai keagamaan di media sosial yang dimiliki Masih apa? Masih rendahnya atau masih rendahnya. minimnya ya? Iya, minimnya. Minimnya Minimnya apa? konten yang Konten. bernilai keagamaan Mm-mm. di media sosial MTS Negeri Berarti jenengan nanti 5. rencananya membuat program-program itu. Betul, Bu. Gitu. Mm. Nggih. Meskipun itu TIK dan keagamaan ya. Nggih. Nanti di apa ya kegiatannya itu ada kolaborasi sama guru yang Quran hadis atau guru yang PAI gitu, Bu. Buat Mm-mm. apa ya Yang membuat siapa? yang membuat saya, tapi mungkin untuk isi kontennya apa itu nanti saya bisa tanya kan yang lebih paham Nah, itu ke yang guru yang Quran berarti hadisnya nanti itu mungkin tuliskan juga dalam kegiatannya ya. Koordinasi nggih, dengan guru apa gitu. nggih, Tuh, nggih, nggih. Berarti nggih, saged. TIK-nya itu jenengan itu bukan di kontennya, eh kontennya Hmm. juga iya, kemudian Iya. di bagian medsosnya ya. Iya, iya. Hmm. Kebetulan saya kan masuk sini terus dimasukkan di tim IT-nya. Jadi saya juga mengelola Oh, medsosnya. berarti nanti di tupoksinya tambahkan selain anu adalah di bagian apa pengelolaan medsosnya itu. Iya, ya, baik. Nggih. Nggih. Berarti Terima kasih Bu Budi. optimalisasi. Ya, Nggih, sami-sami. nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup nggih? Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, Po? Satu? Bu, izin Bu. Pun, pun duhur nggih. Saya saya Oh Bu, ya, izin silakan. Siapa? Pak Rosid. Pak Roset. Nggih, monggo Pak Roset. Nih, berarti tugas kita hari ini berkaitan dengan lembar kerja ini sama yang video itu nih. Ya, betul. Nggih. Oke, Nanti siap. untuk mengisi Maksimal. yang kolom ke mana kaitannya dengan agenda 3 itu lihat contohnya ya, jangan cermati sendiri. Terus masukkan nanti manajemen AS-nya itu bagian mana, smartnya di mana, contohnya yang Pak siapa tadi? Yang BK ya. Nah, tadi yang BK itu smartnya kan kayaknya belum kelihatan ya. Nah, nanti masukkan smartnya tuh di bagian digital skill-nya ketika menyusun ini atau apa gitu. Ngatain ya? Nih. Baik, Bapak Ibu sekalian. eh Ternyata malah lebih menyenangkan kalau diskusi seperti ini dan mudah-mudahan makin jelas ya Bapak Ibu. Ya. Iya, Ibu. Nanti kalau ini dibuat bagus, jangan lupa buat bagus, nanti jenengan hari ke-13, 14, 15 itu sudah agak lego gitu. Nanti tinggal plek-plek-plek masuk gitu ya. Oke Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu kita akhiri bersama kegiatan ini dengan untuk yang Islam saya iringkan dengan membaca hamdalah, sedangkan untuk yang non-Muslim itu nanti monggo berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Baik Bapak Ibu, monggo kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Matur suwun Bu Tarni. Matur Nggih. nuwun, matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Ya, semoga bagus Terima kasih, ya Bu. nanti. Nggih. Nggih, pangestunipun. Nggih. Saya akhiri ya. Saya sudah salam toh? Belum ya? Saya Sudah. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, keluar dulu wabarakatuh. ya Bapak Ibu. Oh, kita nggak ketemu lagi ya. Nanti ketemunya yang kelompok 1. Oke, saya akhiri tutup dulu. Ya.